Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilahil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Amma ba'du. Para salikin, para jamaah dan sahabat, kolega, kawan-kawan saya, semoga kita senantiasa mendapatkan ridho dan maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur pada keharibaan Ilahi Rabbi biqauli alhamdulillah rabbil alamin. Kita masih diberikan futuhul qulub, yaitu dibukannya hati kita untuk belajar ilmu spiritual, tasawuf. Tentu kita niatkan dalam rangka kita mempersiapkan diri, mendekatkan diri pada Allah. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Biqauli Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Para salikin, para sahabat dan jamaah semuanya, dan para kiai, para alim, para ulama, punyai saya mohon izin untuk bisa belajar bersama-sama kitab Tajul Arus, salah satu karya monumental dari Ibnu Athaillah As-Sakandari. Tajul Arus adalah mahkota arus kemanten, yang berarti kita memais-maisi, mempersiapkan, memperbaiki diri kita menghadap Allah. Karena itu kitabnya Tajul Arus. Karena itu saya lanjutkan, para salikin, para sahabat dan jamaah semuanya. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa na'udzu bima bi ulumiha fid dharain amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falau khutibul yaum bima kanat alaihi sahabatu wassalafus shalih lam yastati'u li anna ulaika hujjatullahi ala khalqi. Jadi pada minggu Sabtu yang lalu kita diberikan contoh-contoh amalan yang sangat baik, dan itu ditunjukkan oleh para aulia, para muhibbin dan para ulama-ulama khos. Beberapa amalan yang memang hidupnya itu untuk Allah. Di sini zamannya sudah zaman modern. Disebutkan kalau khutibul yaum, kalau anda itu hari ini mengikuti mereka, artinya mengikuti mereka itu para alim, para ulama, para kaum sufi dan juga min aulia, hidupnya untuk Allah, cara mencari rezekinya adalah tajrid, bukan asbab. Mereka beliau itu rezekinya datang sendiri. Kalau anda, kita semua kan tidak, harus mencari baru insya Allah dapat. Kalau beliau itu sudah ditanggung oleh Allah, ya la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Dia nggak pernah takut terhadap apa ada dirinya. Nah, bima kanat alaihi sahabah wassalaf, apa yang dilakukan oleh para sahabat-sahabat Nabi yang hidupnya untuk agama, belajar, berjuang, wassalaf, kaum salaf, kaum yang ulama sufi, ya, salafus salih, apa disebut lam tastati'u. Ya tentu anda berat, belum tentu bisa. Yang hidupnya itu hanya untuk akhirat, hanya untuk mencari Allah, hanya ingin liqa'ilah,
hanya ingin tajalli pada Allah, mereka Syekh Tajuddin mengatakan lam tastati, engkau akan berat, sulit. Ya, li'anna ulaika hujajullahi ala dzul khalqi. Karena memang ulaika, para kaum salaf, para sufi, kaum ulama, para mursyid, kaum wali itu hujajullahi ala khalqi, dan dia itu diciptakan memang menjadi hujah terhadap semua, hujah Allah bagi semua makhluk. Jadi hujah itu ya dalil yang sedang hidup. Hujah ya artinya hidup itu untuk Allah, bukan hidup untuk hidup, apalagi makan untuk hidup, tetapi hidup untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Berat. Nah, ini dikatakan oleh Syekh Tajuddin berat. Kalau kamu mengikuti seperti itu berat. Nah, tapi ya apapun kita kan harus ke sana, dan kita harus mempersiapkan menuju Allah, dan mulai bahasa Jawanya itu timak-timik ya, bahasa Jawa timak-timik. Belajar pelan, mulai meninggalkan dunia hitam, menuju dunia putih. Biasanya guyonannya itu rambutnya sudah putih, saya sudah meninggalkan dunia hitam, sekarang sudah ke dunia putih. Biasanya guyonnya kan gitu. Nah itu betul. Nah itu sudah diingatkan uban kita sudah bertabur, matanya sudah belur ya, dan telinga kita sudah kendur ya, otot-otot kendur, telinga kita itu sudah udah nggak bisa tajam lagi. Nah itu bertanda Anda harus siap-siap kepada Allah. Jadi berat tapi harus dilakukan. Nah para salikin, saya lanjutkan ini mengapa kita harus memilih akhirat. Memilih agama, memilih hal yang abadan, bahwa fil akhirati ya, kita memilih di surga atau neraka itu nanti di akhirat, dan itu abadi. Ini disebutkan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, disebutkan mathalud dzanbi inda arbabil basair kajifatin adkhalatil kilabi khorati mahafiha arada idza ghamasa rajulun famahu fi jifatin afamatughibu alaihi. Saya mohon maaf, ini harus saya baca, tidak boleh diloncatin. Kalimat ini nggak boleh diloncatin. Memang kita harus ditelan apa adanya. Jangan melihat yang cocok sih ambil, yang tidak cocok ditinggal. Nah, nanti kita itu jadi orang milih-milih. Matalud dzanbi inda arbabil basair, perumpamaan ya orang yang mempunyai dosa. Matalud dzanbi ya, siapa orang yang nggak punya dosa? Ya, kita semua punya dosa. Inda arbabil basair, orang yang dosa, orang yang punya salah, maksiat ya, kemudian inda arbabil syair, kemudian dibukakan pintu hatinya ya, yang sudah dibukakan futuhul qulubnya ya, ini ada kesadaran baru ya. Anak muda sekarang, kaum artis menyebut sekarang itu hijrah gitu ya, disetrum oleh Allah. Oh jangan, ini ternyata hidup saya itu bukan glamor gitu, bukan bukan semua serba protokoler, katakan itu palsu semua, mulai ditinggalkan. Indar basen ya, maka dengan demikian dia akan mengatakan kajifatin adkhalat qalbi khotorin fiha. Jadi dia sudah mulai sadar bahwa ya, dunia ini ya, dia meninggalkan sesuatu yang sudah ditinggalkan itu seperti apa? Kajifatin adkhalatil kilab, yaitu seperti bangkainya kilab. Ya, kilab kalau kof itu hati, kalau kilab pakai kaf itu anjing.
Alhamdulillah ya, masya Allah, ini kasar tapi harus saya bacakan. Jadi ia seperti bangkai ya, khoratihi ma fiha, bangkai itu ya mengerumunin bangkainya anjing itu. Sudah bangkainya anjing ya, kemudian dikerumunin ya oleh anjing bangkai. Pengertiannya begini para sahabat, dunia itu kalau Anda kejar itu seperti bangkai, ad-dunya kal-jifah. Ini maaf ya, mungkin kasar, tapi ya kita gini loh, bangkai kok dimakan, bangkai kok dikejar-kejar, tuh. Mbok nyari yang bukan bangkai, yang enak itu akhirat, katakan gitu. Jadi kalau orang sudah sadar akan dosanya, mengatakan, loh, saya dulu kok ngejar-ngejar sesuatu yang tidak benar ya, saya kok ngejar-ngejar dunia yang seperti bangkai itu ya. Ya artinya carilah makan yang betul, jangan terlalu mengejar urusan dunia. Ara'aita idza ghamasa rajulun famahu fihi jifatin. Kemudian ya ada lagi seseorang, ara'aita, engkau melihat idza ghamasa rajulun, seorang laki, famahu, mulutnya itu ya, fi jifatin, yang jilatin. Kasar ya, tapi saya harus ngomong ya. Jadi orang yang terlalu ngejar dunia itu seperti anjing yang jilatin bangkai. Sementara kita melakukan itu, kita itu seperti anjing-anjing yang mencari bangkai untuk kita jilatin, dan itu dunia. Ya, dunia tetap kita cari gitu loh sahabat, para kawan saya. Tapi ya ojo nemen-nemen gitu loh. Nanti kamu lupa lupa kepada Allah. Gitu. Coba, kalau ada seorang, ya ini ibaratkan ada seorang ngelilingi bangkai, kemudian menjilatin jifah bangkai itu. Apa matu'ibu alaih? Apa engkau tidak mencelanya? Menungso ngelilingi bangkai, jilatin bangkai. Loh, opo? Nah, kira-kira kata orang Jawa, lho lah opo kuwi? Manganan sing liyane akeh, makanan yang lainnya banyak, yang dicari kok bangkai, urusan dunia saja. Tapi anehnya orang itu sehari-hari, setiap saat yang dicari ya ini, nah, yang dikejar-kejar siang malam jadi kejar. Sudah niat mau dekat dengan Allah, sudah dicatat tanggal sekian saya mau saya mau ngaji, tanggal sekian mau suluk, enggak lagi. Karena kita lagi senang dengan urusan jifah, kita senang dengan urusan bangkai, dan bangkai itu menggoda kita. Ya, berat untuk tidak mengerumuni bangkai itu berat. Ini memang Syekh Tajuddin itu tajam kalau sudah urusan seperti ini. Nah, mengajari kita itu ya dunya ya dunya, ning ojo ngono. Carilah dunia sebagai bekal masra'atul akhirah, bukan dunia untuk dunia. Ya, kita lanjut ya para salikin. Jadi ini cara untuk kita tadi. Dua paragraf yang pertama itu memang sulit, seperti kaum wali, kaum salafus salih itu sama, sulit. Tapi ya lakonono, kamu harus ngejar. Nah, gitu loh. Nah, kalau kita lupa nggak ngejar akhirat tapi urusan dunia, itu seperti ra'aita idza rajulun famahu fi jifahi. Mulut kita itu ngejar bangkai. Oke. Saya lanjutkan. Fa'idha kana haqqat ja'ala mizanan lil ba'i wasyira'i fama tas'ala mizanan lil haqqa'iq. Ya Allah itu sudah mengerti itu. Fa'idha kana haqq,
apabila Allah itu sudah menentukan, qad ja'ala, sudah menjadikan, menciptakan mizanan lil bai' wasyir. Mizanan itu sebuah timbangan, lil bai' jual beli, wasyir dan itu perdagangan. Nah, Gusti Allah itu sudah, dunia itu sepiro, akhiratnya sepiro, dunia itu untuk apa, akhirat untuk apa, itu sudah dicatat semua. Sudah ada ukurannya, mizan, sudah ada keseimbangan. Kalau kita heavy to find for apa dunia, ya what, ya udah, itu berarti tidak seimbang. Dunia itu mampir ngombil, ngono kok sing digoleki terus-terusan. Yang abadi rumah kita itu nanti di akhirat. Ayo kita cari akhirat. Ini mizan Allah itu sudah diberikan, ya. Fama tas'alu mizanan lil haqqi. Mengapa engkau itu tidak menjadikan timbangan-timbangan tadi, ya, ukuran-ukuran yang diberikan oleh Allah itu lil haqqi, untuk mendapatkan sebuah bermacam-macamnya hakikat. Yang kita cari itu adalah profan, yang kita cari itu bukan hakikat. Betul atau betul? Hakikat itu bukan di dunia, hakikat itu nanti di akhirat. Tapi anehnya kita enggak. Padahal Allah sudah menciptakan timbangan, menciptakan sebuah alat menuju ke akhirat itu seperti ini, tapi kita tinggalkan. Lah, mengapa? Fama tas'ala mizanan lil haqa'iq. Mengapa kita tidak menjadikan mizan yang diciptakan Allah itu, menjadikan hidup kita untuk yang hakikat-hakikat itu? Nah, itu hubungannya dengan syariat. Nanti kan gitu. Untuk hakikat, haqa'iq itu adalah syariat, tarekat, makrifat, hakikat. Jadi kalau kita hanya makomnya syariat, sulit untuk mendapatkan makrifat, apalagi hakikat. Itu ya para sahabat ya. Mari kita belajar sedikit demi sedikit. Nah, saya lanjutkan. Al-mutanajjisul qadamu la yasluhu lil mahadarati fa kaifa biman najasa famuhu. Al-munajjil qadamul la yasluhu lil musadarati. Siapa orang yang najis qadama, kakinya, la yasluhul muhadarati, dia tidak pantas sowan kepada rajanya. Kalau kaki kita itu hanya melangkah urusan dunia, kira-kira pengertian lain, kamu itu nggak pantas menghadap Allah. Kakimu itu najis semua kok. Sing kok golek dunia kok. Kowe dudu golek aku. Kamu itu bukan nyari saya. Yang kamu cari itu dunia, kata Allah. Itu najis. Nah, ini disebutkan. Jadi seperti halnya orang di dunia, kalau kita itu najis, ya tentu menghadap rajanya kan sulit. Pakaiannya jumpang-camping. Kamu siapa? Kok kotor? Kamu tahu nginjek apa? Nginjek dunia, nginjek kotoran, nginjeknya teletong, kira-kira gitu kan kalau orang Jawa. Oke. Nah, fa kaifa biman tanajjasa famuhu. Kalau bagaimana kalau ya yang najis itu mulutmu? Mulutmu nggak pernah zikir, mulutmu nggak pernah baca Quran. Ini maaf ya, ini kasar tapi ya bismillah, niat ingsun saya nuturi diri sendiri ya. Lalu kamu itu nggak pernah zikir, nggak pernah zikrul latifah, tidak membersihkan jantungmu, ya ginjalmu, ya kolbunmu, sirmu, rohmu, nggak pernah kamu setrum loh. Gimana kamu itu mau menghadap saya? Kira-kira kan gitu. Yang najis itu adalah bagian dari mulutnya, apalagi mulutnya makan-makan yang tidak halal, minum-minuman yang tidak pada tempatnya, ya. Nah, itu berarti kita sulit menghadap Allah. La yasluhul lima khadharah. Kita akan sulit untuk menghadap Allah. Disebutkan man khona hana, ya, siapa yang berkhianat
dia itu hana, dia itu pasti hina. Kalau kita khianat pada Allah hanya urusan nyari dunia, berarti kita itu hina di hadapan Allah. Ini bisa dijadikan moto ya Bapak Ibu sekalian, man khana hana. Siapa yang berkhianat pasti hina. Ya. Urusan muamalah juga gitu. Orang kalau sudah tidak dalam posisi dia dipercaya, ya pasti dia hina. Orang akan dihinakan. Oke, man khana hana. Siapa yang berkhianat, khon hana, dia akan tidak terhormat alias hina. Qiyamatul yadi khamsu mi'atin dinarin wa quti'at fi rub'i dinarin idza khallat wa man tajarra'a ala saghiratin wa qa'a fi kabiratin. Fima yadu khamsatun, harganya tangan itu sebetulnya mahal, 500 dinar katakan. Waktu kita fi rub'i dinarin, ya akhona. Tapi kalau tangan kita itu khianat, tangan kita itu mencuri, tangan kita itu mengambil bukan hak orang, bukan hak kita, kemudian dipotong karena mencuri, maka dengan demikian harganya menjadi murah, nggak bermakna. Jadi jangan suka mengambil hak orang lain, ya. Faman tajara ala saghiratin wa qa'a kabiratin. Biasanya orang yang melakukan dosa kecil, tajarra ala saghirin wa qa'a fi kabiratin, lama-lama menjadi dan biasa untuk menjalani dosa-dosa besar. Sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit. Pertama ngambil Rp1, Rp2, lama-lama 2 triliun. Itu karena kebiasaan. Ya, ini disebutkan man tajara ala saghiratin wa qa'a fi kabiratin. Orang yang berdosa itu biasanya dimulai dari yang kecil, lama-lama menjadi yang besar. Jadi itu ya para salikin. I'rif kama inna nafsika wala tasik biha idza qalat tazunut fulanun farubbama ruhta ilan nar tata'ad jahu wa tarmi nafsaka fiha amdan. I'raf kama nafsika nafsik, ketahuilah apa yang sesungguhnya di dalam nafsumu secara samar, wala tasik biha, dan nafsumu itu jangan kamu ikuti. Manusia itu seringkali ya yang diikutin itu nafsunya, bukan hatinya, bukan qalbunnya. Saya ulang lagi, Imam Ghazali dan kita itu ada 4: qalbun, nafsu, akal, panca indera atau askar. Ya, tinggal askar dan Perdana Menteri ini, artinya akal kita itu diperintah oleh qalbun atau si nafsu. Nah, di sini jangan ikuti nafsu. Kalau nafsu itu pasti amar bisu, akan mengajak sesuatu yang jelek. Idza qalat tazuru fulan, apabila ada seseorang mengajakmu fulan, ya, urusan dunia, terlalu dunia, farubba marhat ilan nar, maka sesungguhnya itu barangkali justru mengajakmu kepada api neraka, ke neraka nanti, karena lupa kepada Allah. Ya. Tapi anehnya, kalau urusan dunia, urusan kekuasaan, jabatan, tata akhjahu wa tarmin yafsaka fi amdan, justru orang itu menyebur sengaja, ya, tata akhjar. Jadi dia memang sengaja, ya, wa tarmin nafsaka, dan dia menyemburkan dirinya itu fi ma'amdan, di dalam kedalaman api tersebut. Betul. Coba, ayo kita naik pangkat. Wah, itu bisa dilakukan apa saja. Ayo, ini ada rezeki. Oh, lupa itu sholat. Nah, artinya kalau kita itu tidak bisa mengendalikan diri urusan dunia, urusan nafsu, seperti halnya kita itu akan dengan sengaja menjeburkan diri di dalam api neraka. Ya, benar kan?
Kalau sudah kena serumnya, kena injeksinya urusan dunia, pangkat, jabatan, kekuasaan, itu bisa lupa orang itu untuk kepada Allah. Yang dikejar adalah urusan dunia. Hadza zaman istima'in qalla matajlisan majlisan illa wa ta'sillahi fi. Hadza zaman istima'in, sekarang itu zaman, hadza zaman istima'in, banyak kumpulan. Betul enggak? Kumpulan ini, arisan ini, kumpulan itu, ya, dan sebagainya. Qalla, tapi sedikit. Matajlisan majlisan, apa yang dia duduk, ikut kumpulan, ikut organisasi itu majlisan untuk Allah, jarang. Tapi kalau untuk merumpi menungso, senangnya bukan main. Tapi kalau diajak majlis untuk majlis zikir, majlis taklim, beratnya bukan main. Bahkan yang banyak apa? Illa wa ta'sillahi fihi. Tetapi yang banyak itu adalah kumpulan yang taksi, yang maksiat kepada Allah fihi, di dalam kumpulan itu. Benar ya? Karena itu banyak kumpulan yang dicari urusan dunia, urusan ghibah, macam-macam itu ya. Sehingga dengan demikian dia melupakan esensi perkumpulan itu. Mestinya kumpulan itu adalah majlis zikir, majlis tawajuh, majlis ta'lim, dan itu adalah bagian dari apa yang kita harus lakukan, karena malaikat akan mengelilingi majelis-majelis taklim, majelis zikir itu, dan mengaminkan, memohonkan apa yang kita baca, apa yang kita inginkan itu kepada Allah. Tapi berat ya, zikir bareng, ya, tawajuhan bareng, itu berat. Tawajuh itu berarti kita bareng-bareng menghadapkan diri kepada Allah. Itu biasanya di dalam proses suluk. Insya Allah mohon doanya ya. Nanti tanggal Kamis minggu kedua bulan Februari, insya Allah kita suluk akan kita buka kembali. Nanti diumumkan. Demikian para salikin. Moga-moga apa yang kita kaji ini mendapatkan ridho dan maunah dari Allah SWT. Dan saya mohon maaf jika ada sesuatu yang tidak berkenan. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.